Welcome to Bima, kota kecil yang penuh dengan sejarah. Welcome to Bima, kota kecil yang masih kental dengan adanya. Welcome to Bima, kota kecil yang masih banyak pepohonannya. Welcome to Bima. Tara! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam sahabat-sahabat semuanya. Buat teman-teman semua, di sore hari ini saya akan memberikan motivasi supaya motivasi ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya ya. Oke, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dulu, like dan komen ya. Jangan lupa dibagikan juga ke teman-teman lain supaya lebih mantap. Oke, kembali lagi seperti yang saya janjikan pada awalnya. Untuk sore ini saya akan memberikan motivasi ya. Kalau ada salah mohon maaf aja ya, dibenarin lagi aja. Mungkin semua orang ini tahu semua, ini adalah rokok. Apalagi yang namanya lelaki pasti tahu rokok. Sebenarnya rokok ini mempunyai suatu manfaat kalau orang yang bisa mengerti. Tapi banyak seseorang yang benci pada lelaki perokok, terutama yang perempuan itu. Kadang-kadang nggak mau lelaki yang perokok. Ini satu hal yang saya ingin kasih tahu kepada si perempuan. Sebenarnya rokok ini mempunyai suatu manfaat, mempunyai suatu arti. Nih, juga contohin ya. Mungkin orang lelaki berpikirnya itu ngerokok itu hanya ngisap dan mengeluarkan asap. Tapi sebenarnya rokok itu ini nih manfaatnya nih. Gue isap ya. Asap yang keluar ini adalah suatu masalah yang sebenarnya yang ada dalam pikiran kita. Kita mengisap asap rokok di dalam rokok ini, peranggapan kita itu adalah kita mengisap suatu permasalahan. Ketika kita mengeluarkan asap itu, kita bayangkan masalah kita itu akan keluar seperti asap ini. Oke, ini yang berbahas yang berkaitan dengan percintaan. Ini khusus orang dewasa ya. Yang anak-anak yang masih sekolah ya mohon jangan ditiru dulu lah. Orang siapa yang nggak mengenal cinta? Tapi orang itu pahamnya cinta itu hanya sebuah kata. Satu kata 5 huruf. Itu yang mereka ketahui. Artinya mereka nggak tahu. Cinta itu mereka bisa dibilang itu pengertian orang-orang itu hanya seorang pacaran. Laki cewek berduaan pacaran. Itu yang mereka ketahui tentang cinta. Tapi kalau buat gue pribadi ini khusus teman-teman pun juga mungkin ingin belajar juga ya, ini saling share aja nih. Sebenarnya cinta itu mempunyai suatu makna dan arti. Cinta itu terdiri dari 5 huruf dan 1 kata. Itu membuat permasalahan itu tidak pernah selesai-selesai. Maka dari itu ketika kita mempunyai suatu permasalahan dalam urusan cinta, jangan salahkan cinta. Kadang juga orang itu pun juga ketika putus cinta, lagi marahan, ngambak, putus ini segala macam, gue nggak mau pacaran, gue nggak mau bercinta. Karena apa? Yang mereka salahkan itu adalah cinta. Sebenarnya itu salah. Bukan cinta yang harus disalahkan, tapi perilaku dan perbuatan kalian yang harus kita salahkan. Cinta itu tidak tahu menau, itu hanya kata benda, kata sifat yang harus bekerja yang dikatakan namanya cinta. Bintang malam katakan padanya. Banyak yang gue kenalin, yang gue tahu selama ini, baik dari sahabat gue sendiri, teman gue sendiri, orang-orang di luar pun juga sering gue dengar itu ketika mereka gagal itu mereka frustasi, mereka putus asa, mereka pun juga udah nggak semangat dalam yang hidupnya. Sebenarnya itu sesuatu hal yang nggak boleh kita miliki, sifat yang kita miliki. Mungkin dalam hal itu kita gagal, tapi ada satu hal yang harus kita kejar lagi, yaitu masa depan kita nggak tahu akan kemana. Yang penting kita harus berusaha dan akan menang. Oke, ini yang berkaitan dengan sahabat dan teman. Otomatis di dalam yang kehidupan kita pasti memiliki yang namanya sahabat dan teman. Dimanapun kalian pun juga berada, pasti di situ akan menemukan yang namanya sahabat dan teman. Begitu pula saya juga. Dan saya pun juga, saya menceritakan sedikit ya. Saya pun juga di sini memiliki yang namanya sahabat dan teman. Ketika saya
mencari tahu apa itu sahabat dan apa itu teman, di situ saya bisa menyimpulkan mana yang lebih penting antar sahabat dan teman, dan mana yang lebih diunggulkan. Di situ saya memilih sahabat. Karena apa gini? Kalau untuk sekedar teman, mereka itu datang di saat kita senang. Itu teman. Ketika kita lagi susah, mereka nggak tahu entah kemana. Dihubungin pun juga susah. Nah, beda dengan sahabat. Sahabat susah senang, dia selalu ada. Apapun yang menjadi suatu keinginan kita akan didukung. Dan disitulah saya bisa membedakan mana sahabat dan mana itu teman. Mana yang lebih penting dan mana yang nggak penting. Karena sahabat itu sebenarnya itu adalah segalanya. Oke, yang kali ini saya akan membahas, mohon maaf ada nih, yang sebelumnya nih, kalau dibilang bahasa kasarnya sih, ya bisa dibilang gitu. Tapi yang saya panggilannya kan ya emang satu-satunya seperti itu. Saya akan membahas janda. Gue punya teman udah janda, statusnya satu anak udah ditinggal. Di situ dia frustasi banget. Dia pun juga pernah bercurhat sama aku pun juga, udah nggak ada satu lelaki pun yang mau sama dia. Karena selalu dibilang sama lelaki itu, siapa sih yang mau sama janda? Paling maunya sama janda itu hanya bisa untuk dimanfaati. Kalau janda yang kaya, kebanyakan orang bilang kayak gitu. Tapi ini satu hal untuk teman-teman semuanya ataupun yang para janda, jangan berputus asa, jangan pantang menyerah. Jadi apapun perkataan orang itu, kalian jangan hiraukan. Anggap aja mereka yang bilang itu adalah mereka yang selalu mendoakan kalian itu untuk kedepannya lebih baik. Bisa memiliki lelaki yang setia, yang menerima kalian itu dengan apa adanya, dengan status kalian. Dan saya doakan juga di sini, semoga para janda itu lebih sukses ke depannya. Dan yang lebih penting lagi, khusus buat gue pribadi, bahkan banyak ada juga sekedar orang lain pun juga yang ngomong pun juga yang saya ketahui, bahwa janda itu adalah semakin di depan. Maju terus buat janda. Sejak kau hadir di hidupku, pulihkan rasa duka laraku, kau anugerah terindah. Oke, kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan wanita. Tapi ini wanitanya wanita yang beda ya, bukan wanita yang biasa. Ini wanita yang jutek. Mohon maaf nih para wanita-wanita yang jutek nih, saya bukan ngomongin kalian, bukan apa-apa. Saya pun juga pernah mengalami, pernah merasakan, pernah pun juga berhadapan dengan wanita jutek. Tapi mohon maaf, sebelum saya membahas tentang wanita jutek, saya ingin kasih pengarahan dulu satu hal. Adanya wanita di dunia ini karena satu hal, permintaan seorang lelaki. Wanita itu adanya karena lelaki, makanya. Jadi saya harapkan sama wanita itu jangan sok jutek, jangan sok cuek, dan jangan sok sombong terhadap lelaki. Karena kalian adakah dari tulang rusuk lelaki. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk wanita jutek, itu sih kalau berkaitan dengan kejutan sih bisa kita untuk memprediksi maksud dan tujuannya dia itu untuk apa sih. Sebenarnya kita bisa tebak. Yang pertama itu mungkin karena dia nggak mau melihat orang tersebut sehingga dia pasang muka jutek. Tapi ada satu hal lagi yang lebih ini lagi. Kadang juga muka jutek itu mungkin dia pun juga ada masalah yang di luar sana, menemukan ada seorang laki misalnya yang songgel, hey neng segala macam, lalu dibilang pasang muka jutek. Ada juga yang sok kejutean, tapi di dalam hatinya menanamkan rasa cintanya. Aku bahagia jadi bagian hidupnya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang ibu. Saya pribadi pun juga dilahirkan di dunia ini dari seorang ibu. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang lagi nonton video saya ini, jadi saya harapkanlah, mungkin yang belum pernah, alhamdulillah, tapi yang udah, mohon minta maaf terhadap orang tua kalian, terhadap ibu kalian yang pernah kalian sakiti selama ini, yang pernah membuat ibu kalian menangis. Jadi buat yang belum aja nih, jangan sekali-sekali menyakiti orang tua, jangan sekali-sekali menyakiti ibu kalian, karena ibu itu adalah segalanya buat kalian. Semasih hidup sayangilah mereka, semasih mereka ada usahalah untuk buat dia itu bahagia.
jangan pernah buat dia itu menyesali atas apa yang kamu ada di dunia. Oke, kali ini saya akan memberi dukungan doa saya terhadap para perantau, khususnya dari Bima ke Jakarta, Bima ke Taiwan, Singapura, Hong Kong, Jepang, dan lain sebagainya. Saya pernah mendengar itu banyak orang yang maki-maki orang TKW. Banyak sekali yang gue dengar itu. Bahkan di sosmed pun juga TKW hanya pembantu ini segala macam katanya. Gue sebenarnya di situ kalau gue lihat orang yang komen itu marah sih marah luar biasa. Karena mereka itu nggak pernah menghargai kerja orang, keringat orang, usahanya orang. Mereka itu hanya tahu hanya jadi babu. Tapi satu hal buat para TKW, buat para perantau yang pernah mandiri mencari bekerja untuk makan setiap hari kehidupan, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang tua kita, untuk suami, istri, anak kita. Saya di sini akan memberikan semangat, dukungan yang sangat besar untuk kalian semua. Jangan pernah menghiraukan apa perkataan, tapi yakin dan percaya diri. Semasih kamu bisa bekerja, semasih di situ ada lapangan pekerjaan semua, kita gunakan, kita maksimalkan sebaik mungkin. Kita ambil itu semua, karena itu adalah keringat kita, hasil kita, otot kita, berapapun upahnya kita syukuri semua, karena itu adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, semoga kalian tetap semangat, dan semangat hidup para perantau, khususnya para TKW yang ada di Taiwan, Hong Kong, Jepang. Jangan pernah mendengarkan, jangan pernah mengeluh kalian berada di situ. Kami di sini selalu akan mendoakan semoga kalian pun juga di situ selalu mendapatkan kesehatan, selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita pun juga baliknya dengan selamat, kita berangkat dengan selamat, kita balik juga ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Hidup para TKW, hidup para perantau, hidup tetap semangat, semangat. Antari mare, hidup para TKW, hidup para perantau, semangat. Oke, mungkin di situ aja yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, dan di situ pun juga nggak salah, nggak benar, dah pokoknya salah benarnya ya cukuplah kalian lah tahu, karena penilaian itu dari kalian bukan dari saya pribadi. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya ketahui. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu. Untuk teman-teman semua, sahabat, rekan dimanapun kalian berada, apa yang pastinya yang lagi nonton ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya bagi ke teman-teman kalian. Oleh ingat hoy mantan caure ana neva japu, ana neva mena subscribe bagi kampu video ge like menapu, Allah kai semangat naim hogere. Semangat mboto sido mentandara ma subscribe ma like ro naim hoge nana semangat wali sih dari video deh, sama-sama membantu lah. Pati kurang saru sopan dan lain sebagainya, warsi kata-kata mah nggak sopan ya mohon di komen, ngomong aja biar lebih teliti wali lah, lebih bade wali lah, biar lebih sopan wali ke depan aja lah. Buning kere ya namanya juga manusiawi ini mejawaram sempurna dunia gini. Buning kere sempurna hanya Allah. Bebe ini sini apa lengan hoye cinari war hoye foto-foto ngambung dan daerah bantu kere luar kere subscribe, bagikan, dan like, jangan lupa juga di komen juga di bawahnya ya di channel Fahrin Anggindai. Semoga YouTube kami itu juga bermanfaat ke depannya dan akan membawakan hasil yang lebih maksimal, yang lebih baik lagi ke depannya, yang pastinya akan selalu menghibur kalian. Ini diopre akhir. Janda yang kaya, kebanyakan orang bilang kayak gitu. Tapi ini satu hal untuk teman-teman semuanya ataupun yang para janda, jangan berputus asa, jangan pantang menyerah apapun perkataan orang. Ini hapus ini deh. Simpan. Dompok. Simpan. Ajo.
Jora. Apapun itu apa? Apapun perkataan orang lain, kalian harus maju karena janda itu Mereka penumpang. Potong aja. Kita gumpul Apapun ya. Ore. Aksen. Akege ndek diru sahabat-sahabat, teman-teman semua yang ada yang lagi aktif di sosmed. Ya, yang sok kejutean, tapi di dalam hatinya menanamkan rasa cintanya untuk dia. Hai na itu, hari gitu deh.